this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Perkenalkan, nama saya Mary Kansil. Nama saya Neiki Agnesia Juningan. Perkenalkan, nama saya Maxima Buat. Perkenalkan, nama saya Pandai Maya. Perkenalkan, nama saya Natalie Pandai. Kan nama saya Agus Vivianti Mustafa. Prinsip-prinsip penata laksanaan ventilasi mekanik. Ventilator mekanik adalah alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal napas. Pada prinsipnya, ventilator adalah suatu alat yang bisa menghembuskan gas, dalam hal ini oksigen, ke dalam paru-paru pasien. Ventilator bersifat membantu otot pernafasan sehingga kerja otot pernafasan diperkuat. Selanjutnya, tujuan pemasangan ventilator yaitu yang pertama memperbaiki oksigenasi, yang kedua membantu eliminasi karbon dioksida, yang ketiga membantu kerja otot pernafasan. Kemudian ada parameter. Yang pertama, tidal volume adalah jumlah udara yang diberikan pada pasien tiap napas, satuannya mililiter. Yang kedua, respiratory rate atau frekuensi adalah jumlah napas pasien atau mesin atau keduanya dalam 1 menit, satuannya napas per menit. Dan yang ketiga, minute ventilation adalah jumlah udara yang diberikan pada pasien dalam 1 menit, satuannya liter per menit. Pernafasan ventilasi mekanik. Pernafasan ventilasi mekanik terbagi menjadi 3. Yang pertama, Tringer. Tringer adalah sinyal untuk memulai proses inspirasi atau katup inspirasi membuka. Limit. Limit adalah batas dari aliran udara yang mengalir ke dalam paru selama proses inspirasi. Yang ketiga, Kickle. Kickle adalah sinyal untuk menghentikan proses inspirasi atau katup inspirasi menutup dan katup ekspirasi membuka. Yang perlu diperhatikan adalah volume kickle, time kickle, pressure kickle, dan flow kickle. Dan saya akan menjelaskan tentang fase pernafasan dengan ventilator. Yang pertama, inspiratory time. Inspiratory time adalah waktu yang diperlukan memberikan volume tidal, satuan, dan detik. Fraction of inspired oxygen, konsentrasi O2 dalam udara yang diinspirasi biasanya antara 0,21 udara ruang dan 1,0 100% O2. Penilaian ventilasi. Ventilasi, proses keluar masuknya udara dari atmosfer ke dalam sistem respirasi. Inspirasi, ekspirasi. Parameter terdiri dari tidal volume, respiration rate, minute volume. Penilaian oksigenasi. Pertama, PO2, SPO2, kurva disosiasi O2, parameter 1, fraksi oksigen, 2 positif, and expiration pressure atau PEEP. Pemantauan ventilasi dan oksigenasi. Yang pertama, alarm. Yang kedua, klinis, terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Yang ketiga, analisis gas darah, PCO2, PO2, SaO2. Yang keempat, fototoraks, posisi ujung ETT, paru, pleura. Yang kelima, monitor respirasi SpO2.
keenam, ventilator, tidal volume, respiratory rate atau RR, pinch, graphic flow, pressure, volume. Alarm yang terdapat di ventilator adalah alarm untuk volume, tekanan jalan nafas, batas tekan, apnea, dan temperatur untuk humidifikasi. Tanda alarm akan berbunyi jika respirasi rate kurang dari 6 kali per menit dan lebih dari 35 kali per menit. MF kurang dari 25 ml per kilogram. PEEP, positive and expiratory pressure, kurang dari 3 cm H2O. Dan indikasi weaning itu yang pertama, penyakit dasar yang telah diobati dan membaik. Dan yang kedua, respirasi, diantaranya respirasi kurang dari 35 kali per menit, FiO2 atau fraksi oksigen kurang dari 0,5, SaO2 lebih dari 90%, PEEP, positive and expiratory pressure, bisa dimulai dari 5 sampai 20 cm H2O. Dan minute volume itu kurang dari 10 liter per menit. Dan yang ketiga yaitu kardiovaskuler stabil, dan yang terakhir cairan dan elektrolit cukup. Setting dasar ventilasi mekanik. Yang pertama, pressure P atau plateau kurang dari 30 mmHg. Yang kedua, volume 8 sampai dengan 10 ml per kilogram. Yang ketiga, frekuensi 10 sampai dengan 16 kali per menit. Yang keempat, I/E rasio 1:2 atau TINSP 1,0 sampai dengan 1,5 detik. Yang kelima, PEEP 5 cmH2O atau 4 sampai dengan 8 cmH2O. Yang keenam, trigger min 2 cmH2O. Kemudian indikasi kriteria objektif untuk penggunaan ventilasi mekanik. Yang pertama, laju nafas lebih dari 35. Yang kedua, volume tidal kurang dari 5 ml per kilogram. Yang ketiga, kapasitas kurang dari 15 ml per kilogram. Yang keempat, oksigenasi PaO2 kurang dari 50 mmHg dengan fraksi oksigen 60%. Yang kelima, ventilasi PCO2 lebih dari 50 mmHg. Indikasi pemasangan ventilasi mekanik. Yang pertama, pasien dengan gagal nafas, pasien dengan distres pernafasan, gagal nafas, henti nafas atau apnu, maupun hiposekmia yang tidak teratasi dengan pemberian oksigen merupakan indikasi ventilasi mekanik. Yang kedua, insufisiensi jantung. Tidak semua pasien dengan ventilasi mekanik memiliki kelainan pernafasan primer. Pada pasien dengan shock kardiogenik dan CHF, peningkatan kebutuhan aliran darah pada sistem pernafasan sebagai akibat peningkatan kerja nafas dan konsumsi oksigen dapat mengakibatkan jantung kolaps. Pemberian ventilasi mekanik untuk mengurangi beban kerja sistem pernafasan sehingga beban kerja jantung juga berkurang. Kemudian yang ketiga, disfungsi neurologis. Pasien dengan DCS 8 atau kurang yang beresiko mengalami apnu berulang juga mendapatkan ventilasi mekanik. Selain itu, ventilasi mekanik juga berfungsi untuk menjaga jalan nafas pasien serta memungkinkan pemberian hiperventilasi pada klien dengan peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian yang keempat, tindakan operasi. Tindakan operasi yang membutuhkan penggunaan anestesi dan sedatif sangat terbantu dengan keberadaan alat ini. Risiko terjadinya gagal nafas selama operasi akibat pengaruh obat sedatif sudah bisa tertangani dengan keberadaan ventilasi mekanik.
Kemudian yang terakhir yaitu efek samping dari penggunaan ventilator mekanik. Ventilator mekanik diyakini menyebabkan berbagai efek samping. Komplikasi tersebut dikombinasikan dengan kerusakan paru-paru yang dialami pasien COVID-19 dan dapat membuat semakin sulitnya proses pemulihan. Ventilator mekanis mendorong udara ke paru-paru pasien yang sakit parah. Pada kondisi ini, pasien harus dibius dan dimasukkan selang ke tenggorokannya. Lantaran menggunakan sebuah mesin bernafas, pasien seringkali mengalami pelemahan diafragma. Mereka dan semua otot lain yang terlibat dalam menarik nafas. Pasien-pasien ini juga beresiko mengalami cedera paru akut yang berhubungan dengan ventilator, suatu kondisi yang disebabkan oleh paru-paru yang terlalu banyak selama ventilasi mekanis. Pasien yang berventilasi juga berisiko tinggi mengalami infeksi dan banyak yang berisiko mengalami komplikasi psikologis, seperempatnya mengalami gangguan stres pasca trauma, dan sebanyak setengahnya mungkin menderita depresi lanjutan. Itu bukan hal yang mudah, ada banyak efek samping dan semakin lama mereka menggunakan ventilator, semakin besar kemungkinan terjadinya komplikasi. Ventilator yang menopang tubuh sementara tubuh dengan peradangan yang disebabkan oleh infeksi. Perawatan pasien dengan ventilator. Ventilasi mekanis adalah alat pernapasan bertekanan negatif atau positif yang dapat mempertahankan ventilasi dan pemberian oksigen dengan jangka waktu yang lama. Tujuannya, yang pertama, untuk memberikan kekuatan mekanis paru, untuk mempertahankan pertukaran O2 dan CO2 yang fisiologis. Yang kedua, untuk mengambil alih atau manipulasi tekanan jalan napas dan pola pernapasan untuk memperbaiki pertukaran O2 dan CO2 secara efisien dan oksigenasi yang kuat. Yang ketiga, untuk mengurangi kerja otot jantung dengan jalan mengurangi kerja paru. Kemudian ada indikasi. Yang pertama, gangguan ventilasi, yaitu disfungsi otot-otot pernapasan, kelelahan otot nafas, kelainan dinding toraks, penyakit neuromuskuler yang menyebabkan kelumpuhan otot nafas, kekuatan ventilasi yang menurun atau tidak volume rendah, peningkatan resistensi atau obstruksi jalan napas. Yang kedua, gangguan oksigenasi, hipoksemia yang sukar diatasi, misalnya edema paru atau penyakit paru yang lain. Kerja napas yang berlebihan, frekuensi napas lebih dari 35 kali per menit. Dan yang ketiga ada lain-lain, yaitu keadaan yang memerlukan sedasi dan pelumpuh otot untuk stabilisasi hemodinamik pasca operasi besar dan untuk mengontrol tekanan suprakranial. Kemudian, jenis respirator. Yang pertama, respirator time cyclid. Pernafasan yang diberikan diatur oleh waktu, jumlah udara yang dipompakan mesin akan berhenti sesudah waktu yang ditentukan, sehingga akan terjadi proses ekspirasi. Kemudian yang kedua, respirator pressure cyclid. Inspirasi berhenti sesudah tekanan yang ditentukan tercapai. Udara yang diberikan akan dihentikan sehingga timbul ekspirasi. Nah, itulah tadi pembahasan kelompok kami tentang ventilasi mekanik. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Dan untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin masuk jurusan keperawatan, mari bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia. Di universitas ini kalian tidak usah ragu karena Universitas Pembangunan Indonesia telah terakreditasi B dan memiliki laboratorium yang telah teruji. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.